Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-93. Di episode sebelumnya, Raga Sukma keluar dari tubuhnya. Titis ya, berada di dimensi bukan di dimensi manusia. Lalu begitu saja memperhatikan keadaan Jakasuma dan yang lainnya yang sedang ngobrol di teras balai desa ya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kasadayana cara ketan. Tapi aku tergoda, tertarik dengan sesuatu. Kalau seperti ini, tubuhku yang sebelumnya itu apakah benar-benar mati atau gimana ya? Kalau begitu, aku cari tahu saja. Apa ya yang sebenarnya terjadi dengan tubuhku? Kenapa mereka semuanya jadi seolah-olah tidak mengingatnya? Tapi yang aku tahu, aku tetap berada di kuburan itu. Maksudku, tubuhku masih berada di kuburan itu. Dan mereka kesusahan ketika mau mengangkatkan tubuhku karena ya mungkin pengaruh pusaka itu yang masih melekat dalam tubuhku yang nyata gitu ya, dalam tubuh yang manusia. Lalu sekarang apa yang terjadi ya? Ya juga kenapa aku meninggalkannya. Sudah, aku akan kembali aja ke tubuh yang itu. Seketika itu, dalam wujud Sukma atau dulu dalam wujud jiwa, Raga Sukma kembali ke tempat dia sebelumnya dikuburkan oleh Jakasuma dan kawan-kawan. Ketika melihat gundukan tanah yang disusun pula di atasnya batu-batu yang menumpuk, dalam seketika itu jiwa Sukma ataupun jiwanya Raga Sukma tertarik ke dalam kuburan tersebut dan kembali menitis ke dalam tubuh lamanya, tubuh Raga Sukma. Kuburan yang dibuat memang juga tidak terlalu dalam karena pengaruh pusaka sayap Garuda. Kemudian, kini Raga Sukma berada dalam tubuhnya yang sudah ditumpuk oleh tanah dan juga batu di atasnya. Gimana ini? Saya keluar dari tempat ini. Dan saya tahu juga semuanya dikuburkan di dalam tanah. Tapi ya namanya juga aku sedang hidup di dimensi lain. Walaupun dalam tubuh manusiawi tetap saja aku tidak akan mati. Tapi kenapa mereka menganggapku sebagai yang meninggal seperti ini? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian dengan sekuat tenaga, Raga Sukma membangkitkan, berdiri dari tempat tersebut dan seperti sebuah ledakan. Namun tidak mengejar gua. Tidak terlalu keras suaranya. Hanya saja batu-batu yang berada di atas kuburan tersebut menjadi berpencar, mancaura. Apa mancaura ya? Bertebaran terapung karena Raga Sukma sudah kembali ke dalam tubuh manusia di dimensi tersebut dan berdiri di atas kuburannya. Luka di dadanya kini sudah mengering dan bahkan hanya tinggal bekas darahnya saja. Karena lukanya sudah kembali seperti semula. Raga Sukma yang memang bukan manusia biasa. Dia adalah manusia dari masa depan yang terjebak di masa-masanya Jakasuma dan kawan-kawan. Kemudian dengan berjalan di sore itu,
kembali ke kampung Bojong Salak akan menemui Jaka Suma dan teman-teman yang lainnya. Apakah selanjutnya yang akan terjadi? Kita kembali lagi ke kampung Bojong Salak. Waktu semakin berlarut. Sore itu yang semula diterangi cahaya matahari semakin lama semakin meredup karena memang matahari sudah akan kembali ke peraduannya. Di masa menjelang malam itulah terlihat satu sosok berjalan menuju kampung Bojong Salak. Dalam keadaan seperti itu, Mang Kucai dengan tidak sengaja memandang ke arah orang yang menuju ke balai desa tersebut. Seketika itu, Mang Kucai yang semakin sadar bahwa Raga Sukma sebelumnya sudah meninggal. Dan kini dari kejauhan terlihat sosok tubuh yang dia kenal sebagai Raga Sukma. Dia lihat sedang menuju ke tempat mereka. Bisa dibayangkan ya, orang yang disangka sudah meninggal kemudian datang kembali. Mang Kucai segera menarik bajunya Mang Balaga, kemudian berkata ke Mang Balaga, Balaga, apakah kamu akan terlihat? Aduh, bukan. Kamu pasti akan terlihat, Balaga. Bukan itu maksudku. Apakah kamu bisa melihat itu ya? Kamu pasti bisa melihat, kata. Dan kamu tidak buta, Balaga. Tapi itu, coba lihat itu, Balaga. Di sebelah sana. Apakah kamu tahu itu siapa? Balaga, siapa kamu? Bukan siapa kamu. Jaka Suma, tolong saya. Aduh, Mang Sanja, apakah siapa? Dalam keadaan panik tersebut, Jaka Suma kemudian menghampiri Mang Kucai. Mang Kucai, ada apa ini teh? Kenapa bicara ngawur seperti ini? Jaka, sama-sama terima kasih ya. Aduh, itu lihat ada sesuatu. Melihat apa, Bang Sanja? Itu sepertinya ada ririwa. Aduh, ribig. Aduh, itu ada bebeging. Lain. Itu ada arwah. Bukan, arwah tidak akan terlihat. Itu ada raga. Raga apa? Ya, Raga Sukma itu. Kenapa ini teh, Bang Kucai teh? Raga apa katanya? Dijawab lagi Raga Sukma. Memangnya ada apa, Bang Kucai? Di saat Jaka Suma dan Mang Sanja bingung melihat, memperhatikan keadaan Mang Kucai yang menandak, meracau, berkata tidak tentu arah. Kemudian Mang Balaga pun berkata, ada arwah. Apakah Jajaka? Raga Jajaka? Apa yang masa sekarang segala pandang apakah arwah Jaka Raga saya kenapa juga ini mengolongnya juga apa ini segala apa ini ada apa ini? Tunggu. Itu seperti Mang Balaga menuju ke arah. Ada seseorang yang datang ke sini. Mang Sanja, apakah Mang Sanja tahu itu siapa? Sepertinya saya mengenalnya. Mana ini? Raga, coba. Terlihat orang yang datang itu makin dekat saja, hampir saja. Memang sudah jelas kedatangannya. Mang Sanja
yang melihat dengan jelas kedatangan seseorang tersebut pun merasa panik. Arwah yang sudah tenang, kembalilah ke alamnya. Jangan mengganggu kita. Kami di sini selalu berdoa semoga kau selamat. Arwah, jangan pernah mengganggu. Pergilah ke sana, ke Sabrang, ke Amerika, ke Eropa. Jangan ke sini. Ke sini tidak ada apa-apa. Oh, langsung saja. Ada apa ini teh? Kenapa panik seperti itu? Siapa kamu? Kemudian Jaka Suma yang memang memiliki kekuatan batin yang sangat kuat tidak begitu saja panik melihat sesosok yang mirip Raga Sukma menghampiri mereka di tempat itu. Kemudian Raga Sukma berdiri di halaman rumah dan memandang keempat orang yang memang terlihat agak panik, terutama Mang Balaga, Mang Kucai, dan Mang Sanca yang hampir-hampir saja terus berpelukan. Terlihat ketakutan, hanya Jaka Suma yang terlihat lebih tegar, siap menghadapi apa yang terjadi. Walaupun terlihat wajahnya agak pucat karena mungkin kaget melihat menyadari kedatangan Raga Sukma yang sebelumnya mereka anggap sudah meninggal dan bahkan sudah dikuburkan. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu memang arwah penasaran yang ingin datang kemari? Atau apa? Siapa kamu sebenarnya? Maaf, kalau boleh saya minta izin, Kang Jaka, bolehkah saya duduk dulu? Saya baru capek, maaf. Saya baru datang, saya masih capek. Kamu ini siapa? Kang Jaka, masa Kang Jaka tidak kenal sama saya? Saya kan Raga Sukma. Iya, saya tahu kamu Raga Sukma. Tapi setahu saya, yang namanya Raga Sukma sudah tertusuk. Darahnya sudah keluar. Dia tertusuk benda tajam. Kemudian kami telah menguburkannya bersama dengan pusakanya. Dan tentunya kalau kami, apa ini? Kenapa Kang Jaka? Apakah kayak Kang Jaka juga panik ini? Kang Jaka mah, tenangkan dulu Kang Jaka. Jangan panik seperti itu. Iya, maksudnya kalau tubuh Raga Sukma yang sudah kami anggap meninggal dan kami kuburkan, siapa kamu sebenarnya? Wajar Kang Jaka. Ketika Kang Jaka panik, sepertinya Kang Kucai juga itu sama Kang Sanca ketakutan karena memang menganggapnya seperti itu. Tapi ada hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Boleh saya masuk dulu? Dalam pikiran Jaka Suma, tidak mungkin kalau orang yang sudah meninggal akan hidup lagi. Kemudian diusahakan dalam hatinya untuk tidak terbawa suasana. Dia memberanikan diri untuk berkata, kalau kamu memang bukan arwah, bagaimana kami harus mempercayai dirimu? Gini Kang Jaka, kalau kata orang tua dulu, kalau arwah itu pertama tidak menginjakkan kaki di bumi. Ini saya menginjakkan kaki di bumi, kata Raga Sukma sambil memperlihatkan kakinya yang menginjak ke bumi. Yang kedua, katanya tidak bisa disentuh atau tidak bisa menyentuh karena memang sudah beda alam. Kalau memang tidak dipercaya, saya ini Raga Sukma yang asli, silakan saja disentuh. Atau bila perlu, saya akan memukul Akang kalau saya memang benar-benar Raga Sukma yang asli. Arwah, pergilah arwah, kata Mang Sanca sambil dia berpelukan dengan Mang Balaga dan juga Mang Kucai.
berada persis di belakang Jaka Suma yang memang sedang menghadapi Rangga Sukma. Begini Kang, Akang juga memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Saya yakin Akang akan bisa menghindari serangan-serangan dari senjata-senjata tajam. Dan kalaupun sampai saya seolah-olah meninggal, apakah tidak mungkin sebenarnya saya itu belum meninggal? Saya misalnya pingsan, tapi tidak mungkin kamu pingsan, karena saya sudah memeriksa beberapa kali. Denyut nadimu sudah tidak ada, nafasmu juga sudah tidak ada. Mana mungkin kamu akan meninggal, bisa hidup setelah hidup ini. Mana mungkin kamu sudah mati. Apa maksudnya ini? Aduh, saya juga jadi bingung mengatakannya. Jangan seperti itu atuh Mang Jaka. Mang Jaka ini adalah pemimpin di sini. Kemudian sudah tua juga, masa tidak memiliki pemikiran yang tajam dan juga seperti itu, masa ketakutan seperti itu. Jaka, aduh memang ini kamu ini pemimpin kita, apa ya tuh yang harus kita lakukan terjadi begini seperti ini, apa yang kita akan lakukan sekarang? Aduh Kang Sanca, jangan seperti saya tuh. Saya juga sekarang tidak menjadi panik. Ini kenapa kamu ngomongnya jadi macam kemana-mana ini, macam-macam itu. Saya juga jadi seperti ini, gak tahu. Mang Palaga tuh gimana Mang Palaga? Saya mah ada yang dag saja kata Mang Palaga sambil kemudian dia merebahkan tubuhnya di atas teras. Mendengar perkataan-perkataan Mang Sanca dan juga Rangga Sukma yang seolah-olah menyayangkan sikap dirinya, sikap Jaka Suma yang ikut terbawa suasana karena takut. Kemudian Jaka Suma pun menenangkan hatinya agar bisa menghadapi Rangga Sukma. Kemudian dia segera duduk di atas balai-balai dengan tenang. Kemudian meminta Rangga Sukma untuk juga duduk di sampingnya. Baiklah kalau begitu. Aku akan berusaha untuk tenang. Dan silakan yang mengaku Rangga Sukma duduk di sini, di sampingku atau dimanapun sekehendak kamu. Saya mah pengen dekat sama Bang Sanca. Jangan biarkan saya pergi jauh. Udah, aduh, apakah kamu akan mau? Aduh, ini saya juga tidak jelas. Apakah kamu akan mau menangkap saya menjadi kamu kan akan? Aduh, Kang Sanca, jangan seperti itu Kang Sanca. Kang Sanca jangan menjadi ngomongnya seperti saya Bang Sanca. Jangan belat-belit seperti itu. Jadi jika belut, padahal balut mah bisa kita makan Bang Sanca. Balut mah bisa kita urak. Balut mah bisa kita goreng. Jangan kemana-mana kamu kucai. Kamu kucai ini bisa digoreng makanannya. Iya, tapi jangan kemana-mana juga. Ya sudah tuh Kang, saya tidak akan dekat-dekat dengan Akang. Saya akan dekat-dekat dengan Kang Jaka saja. Karena saya juga ingin menjelaskan apa yang mungkin sebenarnya terjadi kepada saya. Kalau begitu, baiklah. Kemudian Rangga Sukma pun duduk tidak jauh dari Jaka Suma. Beberapa saat kemudian dia masih terdiam dan tidak berkata apa-apa. Maaf nih, saya tidak akan duluan bicara Kang Jaka. Silakan Kang Jaka menenangkan dulu. Kemudian kalau mau memeriksa saya, periksa dulu. Bang Sanca juga jangan seperti orang yang panik seperti itu. Pasti akang-akang semua menganggap saya hantu ataupun deriwa ya, yang bisa hidup lagi. Tapi sebenarnya mah tidak seperti itu. Memang saya benar-benar dikuburkan. Tapi ketika saya di dalam kuburan tersebut, seolah-olah saya tersadar Kang. Saya tersadar maksudnya seperti
setelah pingsan. Jadi saya ya keluarlah dari kuburan gitu. Jadi akang-akang benar telah menguburkan saya, tapi mungkin juga dipengaruhi oleh kekuatan pusaka, dan juga saya juga pernah dulu dilatih oleh Dayang Sri, nenek guru saya, untuk bisa bertahan hidup ya dalam keadaan-keadaan yang tidak mungkin kita bisa hidup. Ya kalau akang-akang percaya itu, saya mah istilah nama memang Raga Sukma yang asli, bukan apa namanya, bukan ya kalau dianggap nama bukan hantu lah. Ini bisa didengar juga suara saya, helaan apa saya, kalau bisa terlihat mah kedipan mata saya, kalau mau disentuh juga gak apa-apa. Jadi mah saya mah asli kan. Dalam pada seperti itu, mendengar penjelasan-penjelasan Raga Sukma, Jaka Suma kemudian mulai percaya kepada Raga Sukma. Seketika itu, sedikit demi sedikit dia mendekati Raga Sukma. Boleh saya menyentuh tangan kamu, Raga? Ya boleh, Kang. Kemudian Jaka Suma menyentuh tangan Raga Sukma. Kenapa, Kang? Akang mau menyentuh tangan saya? Saya ingin jelas saja apakah kamu ini dingin ataupun hangat. Kalau orang yang hidup pasti hangat, kalau orang yang dingin, orang yang mati pasti dingin. Bagaimana kalau saya sudah dari tempat yang dingin, kemudian akang dalam keadaan panik seperti ini? Pasti ketika menyentuh saya akan merasa dingin juga. Udah aja gini, Kang. Kalau memang akang tidak percaya, ya sudah, biarkan saja belum percaya mah. Tapi sampai siang pun saya akan tetap misalnya seperti ini. Akan tetap ada wujudnya. Saya bukan arwah seperti yang mungkin akang pikirkan. Udah kalau begitu, kamu tinggal dulu di sini. Saya mau ambil dulu air. Joko, kamu mau kemana? Air gimana? Apakah kamu mau mengusir arwah ini? Jangan tinggalkan kami di sini. Tuh. Kang Jaka, mau tidak mau saya pengen minum, Kang Jaka. Ini juga ini Raga Sukma, kalau benar-benar ini Raga Sukma pasti pengen minum juga, apalagi sudah jauh. Dan mau tidak mau dia sedang terluka. Bagaimana dengan lukamu, Jaka? Ada apa namanya? Tidak terjadi apa-apa, Kang lah. Saya rasa tusukan itu tidak terlalu menembus apa namanya, kalaupun di dada, tapi tidak sampai ke menembus organ-organ vital di dalam. Dan saya rasa saya bisa mencoba menghindarkan apa namanya akibat dari benda tumpul itu. Ya boleh dibilang saya menggunakan seluruh ilmu saya lah yang diajarkan oleh Dayang Sri untuk tidak sampai ke ya bisa menyelamatkan diri lah gitu. Iya ya, memang saya sering mendengar dari Ki Jaladri dan juga Ki Bajau bagaimana Dayang Sri ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Kalau memang dari pelajaran ataupun anak buah ataupun anak murid dari Dayang Sri, saya mungkin akan percaya memang kamu bisa keluar dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sanjak, cobalah tegarkan hatimu, kuatkan dirimu, coba tidak takut, dan anggap ini memang Raga Sukma yang asli. Bila perlu nanti pagi kita periksa kuburannya, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ya benar, Kang, diperiksa aja. Saya rasa akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian seketika itu, tanpa disadari oleh mereka semuanya, datanglah seseorang dengan sekejap saja. Terlihatlah Ki Jaladri datang. Wah, Ki Jaladri? Benar sekali, Raga. Ini saya, Ki Jaladri. Ki Jaladri, ini ada hantu, Ki Jaladri. Dengan seketika itu,
Mang Sanca langsung menghampiri Ki Jaladri dan berlindung di belakang punggungnya Ki Jaladri, sehingga dia bersembunyi daripada Raga Sukma. Ada apa ini kamu? Sanca, saya akan menceritakan sesuatu. Ya sudah, begini aja. Kalian anggap saja dia bukan siapa-siapa. Dia adalah Raga Sukma yang asli, dan tidak pernah terjadi hal-hal yang menguburkan ataupun Raga Sukma dianggap sudah meninggal. Semua itu nanti saya akan jelaskan. Tapi jangan dalam keadaan ketakutan dan panik seperti ini. Aku harus menjelaskannya dengan tenang, dan kalian pun mendengarkannya dengan tenang pula, sehingga kita semua bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, baiklah Ki Jaladri, kata Jaka Sukma menjawab perkataan Ki Jaladri. Mang Sanca, Mang Kucai, tuh, bangunin juga Mang Balaga. Mari kita ke dalam. Saya juga jadi penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Singkat cerita, kemudian mereka semua pun masuk ke dalam ruangan di balai desa tersebut. Jaka Sukma kemudian memberikan atau menyuguhkan beberapa gelas minuman kepada Raga Sukma dan juga Ki Jaladri, dan tak lupa pula kepada Mang Sanca, Mang Kucai, dan Mang Balaga yang sudah dibangunkan, yang katanya pingsan. Padahal ada yang enggak katanya ya. Semua itu dilakukan oleh Jaka Sukma karena Mang Sanca memang masih dalam keadaan takut dan tidak mau terlepas dari Ki Jaladri. Sanca, apa ini kamu terpegang-pegang saya terus? Bagaimana kalau saya juga arwah seperti anak muda ini? Jadi Ki Jaladri juga manusia buatan manusia, jadi jadian maksudnya arwah juga sudah menikah juga, tapi yang menikah Raga Sukma saja. Ini gimana tuh? Kamu tidak perlu takut atuh, kalau gitu mah diam saja. Ini juga Raga Sukma tidak apa-apa kepada kamu. Beberapa saat kemudian, setelah dirasa tenang, kemudian dijelaskan oleh Ki Jaladri yang sebelumnya yang menyerang Raga Sukma dengan menggunakan pisau ataupun logam yang hampir saja menusuk organ vital itu adalah memang Ki Jaladri. Ki Jaladri sengaja melakukannya untuk seolah-olah dianggap Raga Sukma itu memang benar-benar meninggal oleh orang bertopeng yang menyerangnya. Bahkan sebenarnya dalam penglihatan Ki Jaladri, orang-orang itu masih belum berlari jauh ataupun kabur jauh, masih mengawasi bagaimana keadaan Raga Sukma yang sampai dikuburkannya oleh mereka. Kemudian setelah jelas memang Raga Sukma meninggal dan dikuburkan dan mereka saksikan penguburannya, barulah orang-orang bertopeng itu kembali ke tempatnya masing-masing. Di saat Mang Jaka Sukma dan juga Mang Sanca akan keluar atau akan kembali ke kampung Bojong Salam, sebelumnya Mang Ki Jaladri menebarkan ataupun menyebarkan sebuah ramuan sehingga mereka dalam keadaan linglung dan juga tidak jelas, sampai-sampai berhalusinasi untuk mencari-cari kuburannya Raga Sukma. Kemudian ketika beberapa saat kemudian racun itu mulai kembali ternetralisir oleh tubuhnya Raga Sukma. Racun yang disimpan dalam pisau yang menusuk Raga Sukma sehingga Raga Sukma seolah-olah terhenti jantungnya, terhenti helaan nafasnya, dan seolah-olah terlihat
oleh Jaka Suma dan kawan-kawan seperti meninggal karena memang watak racun yang sengaja diberikan oleh Ki Jaladri untuk agar dianggap seseorang itu seperti sudah meninggal. Walaupun dikuburkan, Raga Sukma yang memang sudah diperhitungkan oleh Ki Jaladri mampu bertahan walaupun dikuburkan dalam suasana ekstrim sebelumnya itu, maka Raga Sukma akan bisa bertahan. Dan dengan penjelasan yang demikian itu, barulah Jaka Suma, Mang Sanjang, Mang Kucai, Mang Balaga percaya bahwa Raga Sukma yang ada di hadapannya adalah Raga Sukma yang asli, karena memang mereka percaya bahwa Ki Jaladri memiliki ilmu strategi, ilmu demit yang sangat tinggi. Waktunya sudah habis. Nah, itu katanya cerita aja sebelumnya. Lalu apa yang akan kemudian mereka lakukan? Bagaimanakah kelanjutan dongeng Ki Jaladri tentang Raga Sukma ini? Silahkan disimak kembali di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Dagol. Ini mohon maaf nih, agak meliur kan ya. Agak memusingkan jalur ceritanya ini. Tapi namanya juga ini adalah dongeng. Semoga terhibur. Dan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permios.